Ceritakan bagaimana sehingga Ibu dapat menemukan data yang dibilang rahasia oleh pengurus. Ya. Cerita dulu. Waktu itu saya langsung melihat dengan data-data tersebut, maka saya dengan cepatnya langsung mengambil HP dan memfoto waktu itu di meja kantor desa. Jadi saya foto waktu itu di meja kantor desa di depan Bapak Edi Dano dan Bapak Mirli Bola waktu itu. Jadi sementara saya foto, Bapak Husnul Malongi bilang, ingat, ini data tidak boleh disebarkan ke siapapun, ke masyarakat siapapun. Lalu saya tidak pedulikan itu, saya tetap foto dan saya lihat. Lalu ada lagi mereka bilang waktu itu teman saya Fetri bilang data ini adalah data rahasia karena ini tablolong belum ada yang tahu. Nah, Selamat siang Ibu Naya. ya, selamat siang. Pada saat ini Ibu sedang berada di kantor pengacara Bapak Martin Bese ya. Ya, Tujuannya untuk apa di sini? kami datang untuk mau memperjuangkan hak kami yang sebenarnya menyangkut dengan kasus Montara yang sedang dilakukan realisasi atau pembayaran saat ini. Ibu salah satu penerima apa realisasi? Ya, saya salah satu penerima realisasi ini. Terkait dengan dana kompensasi yang sudah direalisasi, menurut Ibu seperti apa? Apakah ada kejanggalan data atau seperti apa yang Ibu tahu? Bagi saya secara pribadi, bagi saya kejanggalannya itu terlalu sangat kentara karena saya pribadi menemukan data yang dikatakan data rahasia yang bersangkutan dengan data Montara ini. Ibu ceritakan bagaimana sehingga Ibu dapat menemukan data yang dibilang rahasia oleh pengurus. Ya. Cerita dulu. Waktu itu saya berjabat sebagai Pantahli dan diwajibkan Pantahli untuk absen setiap hari di kantor desa. Jadi waktu itu tanpa sengaja, karena saya juga seorang honor, jadi saya masih punya kesibukan di sekolah. Akhirnya sore baru saya ke kantor desa untuk absen Pantahli. Nah, waktu saya sampai tiba di kantor desa, di situ ada saya bertemu dengan beberapa aparat desa, yaitu Bapak Disul 3, Bapak Mirli Bola, dan Bapak Edi Dano, dan juga Bapak Prenggadas, Bapak Husnul Malongi, dan Ibu Lis Doro waktu itu. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka bahas, tetapi tiba-tiba saya cari absen untuk tanda tangan. Tetapi sementara saya mencari absen untuk tanda tangan, saya sempat mendengar pembicaraan mereka mengenai dengan besaran kilo Montara. Sedangkan yang saya tahu dan saya ketahui selama ini tidak ada dikatakan pembagian berdasarkan kilo. Saya tidak pernah dengar hal itu, tapi saya sempat dengar pembicaraan mereka seperti itu. Jadi saya langsung tertarik dan saya langsung bertanya, maksud apa omong per kilo itu, maksud apa? Lalu tiba-tiba ada rekan saya Pantahli, yaitu saudara Fetri Soro, yang mengatakan bahwa mereka sedang membicarakan besaran kilo dari kasus Montara itu yang biasa kami sebut dengan kartu kuning. Jadi saya, karena saya adalah yang bersangkutan di dalamnya juga, saya punya nama di dalam sebagai petani yang berdampak, yang kena dampak. Jadi saya langsung bertanya lebih dalam lagi, ini data itu di mana dan dari mana kalian bisa tahu besaran kilonya kalian itu seperti apa? Lalu mereka mengarahkan saya ke meja, waktu itu ke meja kantor desa yang biasa dipakai untuk rapat. Jadi saya pergi ke situ, lalu saya melihat, oh ternyata ada data-data nama masyarakat yang kena dampak dan ada tanda tangan, juga ada besaran kilonya. Maka saya langsung kaget karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan info seperti itu. Padahal saya ini juga
punya nama di dalam data itu karena dan saya juga punya pegangan kartu kuning itu dari almarhum orang tua saya. Jadi saya langsung melihat dengan data-data tersebut, maka saya dengan cepatnya langsung mengambil HP dan memfoto waktu itu di meja kantor desa. Jadi saya foto waktu itu di meja kantor desa di depan Bapak Edi Dano dan Bapak Merki Bola waktu itu. Jadi sementara saya foto, Bapak Husnul Malongi bilang, ini ingat, ini data tidak boleh disebarkan ke siapapun, ke masyarakat siapapun. Lalu saya tidak pedulikan itu, saya tetap foto dan saya lihat. Lalu ada lagi mereka bilang waktu itu teman saya Petri bilang data ini adalah data rahasia karena ini tablolong belum ada yang tahu. Nah di situ langsung saya terpukul, saya langsung merasa bahwa ini kejanggalan besar ini. Masa ini data rahasia sedangkan yang saya lihat ini ada tanda tangan masyarakat. Maka saya sudah bertolak belakang dengan pribadi saya, terutama hati nurani saya mulai tergerak. Ini tidak baik lagi pekerjaannya itu, datanya sudah tidak baik lagi. Akhirnya saya, tapi saya tetap diam. Saya diam sampai akhirnya Pak Gret datang untuk mengurus kami yang ahli waris yang sudah orang tuanya yang sebenarnya terima tapi sudah meninggal, jadi ahli warisnya ke anak. Maka Pak Gret datang, di situ kami memberikan pertanyaan. Tapi karena waktu itu kami juga masih takut-takut, jadi kami minta Bapak Edi Dano untuk bertanya. Bapak Edi Dano bertanya, Pak, pembagian ini masyarakat masih bingung. Sebenarnya pembagian ini merata atau per kilo? Jadi Pak Gret jawab per kilo sesuai dengan Bapak Mama punya capek. Waktu itu saya juga ada di situ. Maka dengan demikian saya mulai tergerak, saya mulai merasa bahwa ternyata data itu adalah sah. Maka dari situ saya pulang dari pertemuan tersebut, saya berkumpul dengan beberapa masyarakat. Saya mengatakan, mereka bertanya begini, Ibu tadi pergi ke kantor desa, itu urusannya pengumumannya seperti apa dari Pak Gret? Saya bilang, Pak Gret bilang pembagiannya per kilo. Jadi mereka bingung per kilo ini seperti apa. Maka saya dari situ saya mulai masuk, saya mulai memperkenalkan data yang saya dapat ini dari kantor desa. Maka dengan demikian semua masyarakat yang ada di situ yang berkumpul di situ mulai heboh dengan data ini. Yang dimana setelah heboh saya ditelepon pertama oleh Bapak Nanhenu. Di situ beliau telepon saya via WA, jadi saya tidak bisa rekam. Beliau bilang, saya pikir, beliau punya kata pertama di saya seperti ini, Nayar, saya pikir kamu orang berpendidikan, tetapi ternyata kamu tidak berpendidikan. Jadi saya tanya, maksud apa dengan ini kata Bapak? Tapi dia bilang, nanti baru kamu belajar itu kata lebih lanjut, jadi kasih mati. Akhirnya setelah itu datang lagi ada WA dari Kaopren, data Kaopren. Habis itu aparat desa yang satu, Mama Lisdoro, dia telepon, dia bilang begini, ini Nona, kenapa Nona sebarkan itu data? Nona tahu tidak itu data rahasia? Jadi saya jawab bilang begini Ibu, begini Mama, yang saya tahu data rahasia itu tidak ada tanda tangan masyarakat, tapi ini ada tanda tangan masyarakat. Dan yang saya kasih data ini kepada orang yang bertanda tangan di data itu, bukan kepada orang lain. Terkecuali saya kasih ke desa lain, iya saya salah. Ini saya kasih ke orang yang bersangkutan yang mempunyai tanda tangan di data tersebut. Apa yang merupakan kesalahan yang saya lakukan. Bagi saya, pemahaman saya seperti itu. Memang saya pemahamannya dangkal, tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi dia lanjutkan lagi seperti ini. Dengan data yang saya sebarkan, akhirnya mereka di kantor desa sekarang kepalanya pusing. Bapak Nan sudah mau, Bapak Nan dan Bapak Edi sudah mau minggat dari desa. Saya bilang, apa salahnya untuk data yang saya sebarkan kok bisa menyangkut dengan lari dari, bisa membuat aparat desa kepala sakit dan mau lari dari desa. Saya sudah tambah bingung lagi, ini maksudnya apa? Jadi ada sementara telepon, ada masyarakat datang tanya, ini dapat datanya dari mana? Saya jawab dari kantor desa. Lalu mereka pergi bertemu dengan Bapak Nan,
Bapak Nan Henuk, tapi Bapak Nan Henuk bilang dia tidak tahu Minau. Terus ada orang tua, ada masyarakat datang tanya, Bapak Nan Henuk bilang dia tidak tahu Minau, tapi saya jawab saja, iya, saya tidak tahu dia tahu atau tidak, tapi yang setahu saya, kalau tidak terlibat dalam data tersebut, buat apa telepon dan ancam saya? Itu yang bagi saya dia terlibat karena dia orang pertama yang telepon dan ancam saya tentang data yang saya sebarkan ini. Sedangkan maksud saya ini, saya bukan sebar untuk maksud untuk kasih jelek mereka atau apa, tidak, tapi yang saya maksudkan adalah untuk memberitahukan hak mereka, karena itu mereka yang bertanda tangan di atas data itu, jadi mereka punya hak untuk tahu apa yang mereka tanda tangani. Itu yang bagi itu menurut saya seperti itu. Tapi untuk kelanjutannya saya tidak tahu, hanya setelah itu saya juga masih dapat ancaman lewat WA, lewat telepon, tapi saya hanya bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau saya salah ampuni saya, tapi kalau saya benar, Tuhan tolong berikan saya hikmat untuk saya tetap maju dan saya tidak mau takut. Kalau boleh tahu Ibu, Ya. Ancaman berupa apa? Ancamannya yang pertama ancaman berupa kata-kata, kemudian yang kedua ancaman lewat via WA. Di situ bilangnya ini saya terlalu ikut campur ke dalam. Saya bilang saya tidak pernah ikut campur, saya hanya sambung begini. Waktu saya dapat data itu saya tidak pergi pencuri atau saya tidak pergi merampok di rumah siapa, saya tidak pergi untuk ambil data ini diam-diam. Saya dapat data ini jelas di depan meja kantor desa yang biasa dipakai untuk rapat. Dan waktu itu sementara saya foto pun Bapak Edi Dano bangun dan dia bilang dia sudah lapar, jadi dia mau pulang dan dia ambil data untuk jalan. Jadi saya juga foto pun dengan kondisi cepat-cepat, saya jepret cepat-cepat. Jadi saya waktu itu foto pun buru-buru, tapi puji Tuhan saya bisa foto semua dengan lengkap dan baik. Dan puji Tuhan saya tidak tahu kalau data ini rahasia, tapi saya bersyukur karena dengan adanya saya sebagai Pantarli ya, di kantor desa, saya bisa tahu data rahasia yang mereka sembunyikan selama ini. Begitu, Ibu, ini kan terkait dengan oknum ya, mereka Ya. menyebutkan ini data rahasia ya. Iya. Ini sudah ditemukan ini, berarti Ya. ada sesuatu yang tidak beres Ya. terkait dengan masalah ini. Apa yang Ibu harapkan dari proses ini, penyelesaian ini ke depannya? Ya, yang saya harapkan sebagai pribadi, saya tidak banyak berharap, hanya saya harapannya satu, keadilan. Keadilan kepada kami masyarakat yang benar-benar kena dampak dan benar-benar dirugikan, termasuk saya sebagai pribadi. Ayah saya almarhum meninggal karena kasus ini. Jadi harapan saya satu saja, saya minta keadilan dari pemerintah untuk kami masyarakat kecil, untuk bagaimana kami bisa mendapatkan kembali hak kami, dan seperti apa yang harus kami terima itulah yang kami dapatkan. Terima kasih. Boleh tahu nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Nayar Friyani Lai. Dia bukan pikir saya